Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Pasti baik-baik aja kan? Nah adik-adik ketemu lagi nih sama Kak Oi di ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau ingatkan beberapa hal nih adik-adik. Yang pertama, adik-adik harus sudah mandi dan berpakaian rapi selayaknya adik-adik mau beribadah di gereja pada hari Minggu. Yang kedua, adik-adik harus mempersiapkan Alkitab dan Kidung Cerianya. Dan yang terakhir, adik-adik harus mempersiapkan uang persembahan dan jangan lupa agar adik-adik didampingi oleh orang tua ya adik-adik. Mari kita sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih adik-adik, selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelum itu, kakak kasih waktu untuk adik-adik bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Ya adik-adik, saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Mari kita buka Kidung Ceria kita dari Kidung Ceria 177 yang berjudul Di Pintumu Ku Datang. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa dan doa pembukaan. Nanti adik-adik terlebih dahulu berdoa secara pribadi, mengaku dosa dan kesalahan adik-adik. Lalu nanti kakak yang tutup sekaligus doa pembukaan. Berdoa dimulai. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hari lepas hari. Tuhan, saat ini kami ingin memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik kepada orang tua, kakak, adik, teman, terutama kepadamu ya Tuhan. Tuhan, berkati kami agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi kembali. Kita buka Kidung Ceria kita dari Kidung Ceria 262 yang berjudul Apabila Kita Sukacita. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita buka terlebih dahulu dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Kalau sudah ketemu, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan buat kami, sehingga kami pada hari ini boleh sama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, biarlah apapun yang kami baca dan kami dengar,
dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, diamkan segala suara dalam hati kami, supaya hanya suara Tuhan yang dapat kami dengar. Terima kasih Tuhan, ampuni dan sucikan kami, supaya kami layak menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita baca ayatnya secara bersama-sama ya. Yosua 3 ayat 1-17 yang menyatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu, yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang, pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali, di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini akan menceritakan tentang satu tokoh nih adik-adik, yaitu Yosua. Yosua adalah seorang tokoh yang menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah Kanaan ya adik-adik. Memimpin bangsa yang besar seperti bangsa Israel tentu bukan hal yang mudah kan adik-adik, tapi Yosua yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah akan selalu ada bersama-sama dengan dia dan selalu menyertainya nih adik-adik. Pada saat itu, setelah Yosua mendengarkan kabar dari 2 orang pengintainya, Yosua dan semua orang Israel berangkat dari Sitim menuju ke sungai Yordan nih adik-adik. Mereka bermalam selama 3 hari lamanya sebelum akhirnya mereka menyeberangi sungai Yordan. Yosua pada saat itu juga tidak lupa untuk memerintahkan bangsa Israel untuk menguduskan diri. Lalu Yosua memerintahkan imam Lewi untuk mengangkat tabut perjanjian Allah dan menyeberang mendahului bangsa Israel.
Setelah tabut perjanjian Allah itu dibawa oleh Imam Lewi, barulah bangsa Israel boleh menyeberangi sungai Yordan. Namun dengan catatan nih adik-adik, mereka harus memberi jarak sekitar 2000 hasta. Nah adik-adik, pada waktu Imam Lewi mencelupkan kaki ke sungai Yordan, seketika itu juga muncul tanah kering untuk menjadi pijakan mereka untuk menyeberang nih adik-adik. Hebat ya! Coba deh adik-adik bayangkan, menyeberangi sungai dengan jumlah orang yang sangat banyak, tentu bukan hal yang mudah ya adik-adik, tapi semua dapat mereka lalui karena kuasa dan kebesaran Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, bangsa Israel pada waktu itu yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah akan selalu ada dan menyertai mereka nih adik-adik. Dengan demikian, bangsa Israel mau taat dan menuruti perintah Tuhan Allah melalui Yosua nih adik-adik. Nah adik-adik, sama seperti Yosua dan bangsa Israel pada saat itu, kita sebagai anak-anak Tuhan pasti juga akan selalu menemukan tantangan dalam kehidupan kita nih adik-adik. Contohnya nih adik-adik, ketika adik-adik dijahilin atau adik-adik disengin temennya, adik-adik gak boleh membalas, tapi adik-adik harus memaafkan. Atau ketika adik-adik mendapatkan nilai ulangan yang kurang memuaskan, adik-adik tidak boleh langsung sedih gitu aja. Adik-adik harus menjadikan itu sebagai motivasi dan makin rajin belajar adik-adik, supaya di ulangan-ulangan selanjutnya nilainya adik-adik lebih bagus lagi. Nah adik-adik, selain itu kita juga harus taat kepada Tuhan, sama seperti bangsa Israel mau taat kepada Tuhan melalui Yosua. Taat kepada Tuhan dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari loh. Salah satu contohnya adalah adik-adik taat kepada orang tua, dengar-dengaran sama mama papa, mau kalau dimintain tolong sama adik atau kakaknya, dan lain-lain. Selain itu, kita juga harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita dan memampukan kita untuk melakukan setiap aktivitas serta tantangan yang akan kita hadapi. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan bernyanyi, kita buka Kidung Ceria kita dari Kidung Ceria 22 yang berjudul Besarlah Kasih Bapakku. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sehingga kami pada pagi hari ini boleh ada untuk bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati gereja kami, GPIB Kinasi ini Tuhan, berkati presbiter, komisi-komisi, serta pelkat-pelkat yang ada di dalamnya. Biarlah Tuhan Kau mampukan kami untuk melakukan tugas dan pelayanan kami dengan baik Tuhan. Biarlah melalui tugas dan pelayanan kami, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terkhusus Tuhan kami mau berdoa untuk pelkat PA, kiranya Kau memberkati setiap kakak layan yang ada, dan juga adik-adik layannya Tuhan, biarlah Kau berikan kami kesehatan dan kekuatan fisik, supaya kami dapat menjalankan aktivitas kami dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, kiranya Kau memberkati dari pemerintahan yang teratas sampai yang terendah. Biarlah Tuhan berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan supaya dapat memimpin bangsa ini dengan baik Tuhan. Terkhusus Tuhan, kalau pada saat ini kami sedang menghadapi pandemi COVID-19, kiranya Engkau berkati setiap tenaga medis, dokter, dan perawat yang berada di garis terdepan atau garda terdepan untuk memerangi ini Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan supaya dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau jaga dan sertai selalu Tuhan bangsa dan negara ini, jauhkan kami dari segala perpecahan-perpecahan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Terkhusus Tuhan, kalau ada kakak-kakak klien kami atau adik-adik klien kami yang sedang sakit, lawat mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kesembuhan. Biarlah mereka dapat menjalankan aktivitas mereka dengan baik seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui obat-obatan atau dokter atau perawat yang merawat mereka,
mereka dapat menjadi sembuh dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sedang berulang tahun, Tuhan. Kalau ada kakak-kakak lain kami atau adik-adik lain kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini atau di bulan ini, Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka di usia yang baru, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan supaya mereka dapat menjadi orang yang lebih baik lagi, Tuhan. Berkati mereka dalam setiap tugas dan aktivitas mereka sehari-hari, jauhkan mereka dari segala yang jahat, mara bahaya, dan susah sakit penyakit apapun, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Perbaharilah kami Tuhan dari waktu ke waktu, supaya kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Dan untuk mengiringi persembahan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 279 yang berjudul Mintalah. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Sekarang kita akan menyerahkan persembahan kita dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya berkati persembahan kami ini agar dapat berguna untuk pelayanan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, gak terasa ya kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Sekarang kita akan bernyanyi adik-adik dari Kidung Ceria 267 yang berjudul Siapa yang Berpegang. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, sekarang kita akan terima berkat Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih adik-adik, ibadah selesai. Selamat hari Minggu.